Jadi eh, ini kan kamu kan ini ya sebagai young entrepreneur dan lulusan dari S2 ITB juga ya, betul? Nih. Dari Institut Teknologi Bandung, lulusan Iya. dari situ. S2 ITB jurusan Ya. teknik geologi ya, betul ya? Aku jurusan teknik geologi. Wow. Itu teknik geologi itu belajarnya apa aja sih? Yang dipelajarin di ilmunya gitu, disiplin ilmunya. Oke. Jadi kalau teknik geologi mungkin teman-teman kurang familiar. Kalau misalnya kenalnya teknik pertambangan, nah kita tuh mirip-mirip mirip teknik pertambangan, tapi bedanya kita fokus di batuan. Jadi kalau kalian kenal nih kalau emas ataupun minyak, nah anak geologi ini yang jadi tokoh utama gimana caranya bisa ngeksplorasi kita menemukan cadangan emas ataupun cadangan-cadangan yang bisa dijual ya, dalam artian ya seperti emas, tembaga dan lain sebagainya kayak gitu, Gal. Wih, luar biasa itu. Berarti itu tuh emas-emasnya kamu ngejual punya pribadi? Halo? Oh enggak, Oh, jadi kita enggak. tuh kayak orang yang mencari. Kalau misalnya pernah main games Minecraft, ya itulah kita tuh yang mencari, ngeksplorasi di mana sih emasnya itu ada atau di mana sih sumber daya alamnya itu ada. Nah, sudah kita dapat, itu bakal dikasih ke teman-teman dari teknik pertambangan buat ditambang. Dan dari situ nanti masuk ke teknik metalurgi buat dimurniin baru dijual, kurang lebih kayak gitu. Kita tuh titik utamanya di awal-awal supaya kita bisa nemuin cadangan sumber daya alam itu. Oh, iya. Ya kan aku lihat juga tuh ya ada foto-foto kamu lagi di tempat pertambangan gitu ya. Kan karena jarang-jarang banget loh. Megan sih cewek yang mau sampai ke jurusan pertambangan atau mungkin ke tempat pertambangan gitu kan. Itu karena kan cowok banget gitu ya. Jadi gimana sih? Banyak cowoknya kan? Banyak cowoknya kan pasti kan? Iya, sebenarnya ini ada yang menarik. Jadi waktu pas aku dulu pertama kali masuk ya ITB gitu kan, karena aku suka sama geografi zaman dulu, ya udah aku ikut aja geologi. Nah, problemnya adalah aku nggak tahu ternyata waktu aku lulus lapangan kerjanya itu harus ke lapangan, harus jauh-jauhan, harus tinggal di site gitu ya. Dimana emang kebanyakan yang di sana tuh cowok. Tapi karena aku emang udah kadung suka sama pelajarannya dan aku pengen ngeaplikasiin ilmu yang udah aku dapetin, ya udah oke, aku suka. Walaupun benar yang bilang jarang cewek tuh. Dulu aja di angkatan aku, kita yang cewek cuma 20, yang cowoknya ada sekitar 60 di satu banding 3. 20 sama 60, wow banyak juga ya itu. Ya ini sebenarnya sih relate banget ya sama jurusan aku juga, Mei. Karena di jurusan aku kan seni rupa nih. Aku seni rupa ya. Mungkin di ITB juga sama ada seni rupa kan aku tahu. Dan itu tuh mirip juga, yang lebih banyak mayoritas adalah laki-laki gitu daripada perempuan, Mei. Gitu kan? Dan Mantap. iya, dan itu juga sama. Jumlahnya tuh sekitar segitu perbandingannya. 60 banding 20 ya. Mungkin diperkirakan segitu ya, sama dan percis banget. Wow. Tapi keren sih, Mei, keren Jadi banget karena sama kebanyakan cowok. iya benar, kebanyakan Jawa. Thank you. Kamu lebih keren lagi sih, Gal, mantap. Ya aku juga kan ini lagi proses buat S2 ya, makanya kan aku belajar juga sama kamu nih. Ya kan keren banget sih ini kamu yang udah jadi lulusan ya. Mungkin ini Mei, kamu kan di pertambangan gini, berarti intinya lulus udah dari tahun berapa tuh? Dari tahun kapan di kerjaan maksudnya? Di ITB-nya maksudnya? Oh, di ITB aku dari tahun 2014. 2014 ya? Oh lama juga ya. Itu aku masih ya, SMA aku itu. Aku angkatan tua. Tapi 2014 masih muda lah. Masih muda sih. 2014 tuh masuk atau lulus sih, Mei? Masuk. Oh, masuk. Aku angkatan 2014. Oh iya, oke. Oke, jadi masih muda sih ya, beda 2 tahun lah sama angkatan aku atau teman-teman sekalian ini. Ya. Iya. Berarti terus kamu langsung kerja setelah lulus tuh?
Enggak langsung kerja waktu lulus. Aku lulusnya itu kan Hmm. Agustus 2019. Aku dapat kerja baru Maret. Jadi selama aku nggak kerja itu kan ada selang waktu ya beberapa bulan, Hmm. 3 bulan lah dari udah wisuda ke kerja. Itu tuh bener-bener kosong. Jadi Oke. ya itulah ya, orang-orang masa job seeker itu juga aku ngerasain banget nama-nama masa-masa job seeker. Wow. Jadi intinya sih nggak langsung lah ya, ada mungkin jaraknya lah ya, jarak berapa bulan. Ya betul lah. Terus kalau misalkan kita lihat kan ya Mei, kalau di masa kamu itu mungkin kan belum ada wabah seperti ini ya Mei, pandemik kayak gini kan. Tapi kan sekarang ada nih, dan bahkan banyak para perusahaan gitu yang menutup recruiters gitu untuk Ya untuk betul. stop recruit gitu. Bahkan itu berdampak ke para fresh graduate ya. Justru padahal sebenarnya sih kalau kita lihat perusahaan juga kan perlu investasi kan terhadap karyawan-karyawan yang berpotensi. Ya itu kan. Ya. Terus menurut kamu, pandangan kamu gimana sih sebagai senior dari kita-kita gitu kan, dari perwakilan yang wisuda sekarang tahun ini? Iya, jadi aku relatable banget ya sama kehidupan yang sekarang, terutama yang lulusan 2020 dan juga ya teman-teman lain juga yang ngerasain, aduh baru aja resign atau aduh baru aja lulus tapi ternyata pas banget bareng sama pandemi dan mereka susah banget namanya dapat kerja. Dan ya aku ngerasain gitu ya, kayak aku ngerasain banget gimana susahnya cari kerja dan aku ngelihat wow, aku dapat satu kesimpulan sih. Kalau misalnya kita sebagai orang yang cuma punya satu skill istilahnya gitu ya, cuma punya satu skill yaitu lulusan kita, akan menjadi lebih sulit untuk kita dapat kerjaan karena di tahun 2020 ini dari hasil survei, salah satunya hasil survei McKinsey, mereka tuh bilang akan ada sekitar 800 juta orang yang bakal kegantiin pekerjaannya sama machine learning atau sama mesin di tahun 2030. It means kalau misalnya kita sebagai ya orang-orang yang lulus S1 atau mungkin lulus SMA gitu ya, tapi kita nggak punya skill yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang berkecimpung di dunia ini sangat banyak, ya kita bakal struggle. Nah, dan aku pengen sharingin sih nanti ya, ini spoiler dikit aja. Yeah. Jadi kita tuh perlu banget skill-skill yang kira-kira relate nih buat masa depan. Karena bakal beda. HR pun dari tahun 2020 ke depan bakal melihat potensi lain yang ada di dalam diri orang-orang yang nyari kerja. Kira-kira apa aja nanti kita bahas di pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kayak gitu, Gal. Oke. Berarti intinya sih ini kan tanpa aku kasih tahu ya, ini udah ada hubungannya sama kita ngomong-ngomong tentang skill, hubungannya sama wirausaha Mei atau entrepreneur ya. Ini relate banget kan sesuai dengan topik kita. Nah, terus kamu juga kan ini emang udah bangun wirausaha ya dari kuliah. Betul ya, Mei? Betul. Ya, itu wirausaha kamu tuh yang buku itu kan ya. Itu gimana tuh, Mei? Mungkin bisa dijelasin memulainya gimana sih itu? Itu kan aku lihat keren banget sih, konten-kontennya juga luar biasa itu. Jadi ya kalau disuruh ceritain awalnya gimana berdirinya, mungkin ini bisa aku sharingin ya ke teman-teman, terutama teman-teman yang masih kuliah atau juga teman-teman yang baru lulus dan belum dapat kerja. Aku cuma mau bilang di setiap segala sesuatu masalah pasti ada hal yang baik di dalam hal itu gitu, di dalam masalah itu. Nah, aku mau ceritain awal mulanya bangun bisnis waktu pas kuliah itu gimana. Jadi ceritanya dulu aku kan kalau kuliah waktu itu aku dapat beasiswa ya, Gal. Iya. Wow. Akhirnya sih keren banget. Ini harus berhenti lah di tahun 2019 karena emang habis masa beasiswanya. It means aku harus mikir dong, aku harus gimana ya untuk memenuhi kebutuhan aku ke depannya, karena emang dari aku awal masuk kuliah aku nggak pernah dapat nggak pernah dikasih uang dari ortu, emang mandiri gitu kan. Ya udah aku harus berpikir, oke deh kita bikin bisnis, aku bikin bisnis gitu ya. Akhirnya aku bikin bisnis, ini bisnis custom notebook, bisnis yang aku lihat masih jarang lah di Bandung.
akhirnya aku ya udah jualan sambil TA ya, waktu itu sambil TA aku jualan, aku belajar bisnis. Dan singkat cerita, ada masa-masa di mana TA aku itu agak susah, jadi agak susah lulus gitu kan. Dan akhirnya aku apply internship di salah satu startup yang bergerak di bidang digital marketing. Nah dari situ aku jadi belajar hal lain di luar bidang di luar bidang profesional aku gitu kan. Jadi aku belajarin tentang bisnis, terutama bisnis yang di era marketing digital. Dan disitulah selama 3 bulan aku belajar, abis itu aku aplikasiin ke bisnisku. Jadi waktu pas aku lulus, aku belum dapat kerja pun, ya udah, aku udah punya bisnis, aku mau lakukan yang terbaik gitu, yang aku bisa tanggung jawabin sekarang. Dan ya singkat cerita, ketika sekarang udah kerja pun, ya bisnisnya jadi masih tetap bisa jalan. So teman-teman kalau misalnya ada yang berpikir, aduh saya mah kerja, aduh saya mah karyawan, kayaknya nggak bisa deh berbisnis. Ternyata enggak loh, karena faktanya anak-anak milenial itu mereka suka banget sama yang namanya entrepreneurship. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi posisinya entah itu karyawan atau mahasiswa atau kayak Gali ya, seorang influencer, tetap bisa menjadi seorang entrepreneur. Kayak gitu Gal. Nah, ini ngomong-ngomong entrepreneur, kamu kan tadi udah jelasin ya, berarti dari kuliah, terus karena motivasinya adalah supaya kamu bisa dapat uang sendiri dan juga mungkin tabungan sendiri, terus untuk melengkapi kehidupan kamu kan selama kuliah ya. Tapi itu keren banget sih. Salah satu kan kamu juga udah beasiswa kan, itu luar biasa banget. Dan ini emang sangat-sangat langka lah ya orang-orang kayak kamu gitu kan. Terus mungkin yang ditanyain itu adalah cara memulainya sih, how to startnya itu loh Mei. Kan banyak orang nih, anak-anak muda kan pasti dia takut ya, masih punya kegelisahan yang sangat tinggi gitu ya. Ketakutannya kalau misalnya mau mulai untuk berwirausaha, yang ditanyain adalah modal sih, salah satunya itu. Nah intinya sih modal itu sebenarnya modal yang jadi masalah sebenarnya. Yang paling penting itu adalah ide ataupun solusi ataupun why-nya gitu. Why, kenapa sih pengen bikin bisnis, kenapa? Kan itu yang paling penting gitu, idenya. Menurut kamu gimana? Betul sama kamu Gal. Jadi gimana caranya bisa mulai bisnis? Betul, dari kata Gali bilang, kamu tuh harus ngerti why-nya dulu, kenapa kamu harus bikin bisnis. Kalau misalnya cuma sekedar buat dapat uang, aku bilang why kamu belum cukup besar untuk memulai bisnis. Karena uang bisa dicari dari manapun, nggak cuma harus bisnis. Tapi kamu harus dapetin dulu why terbesar kenapa kamu tuh harus mulai bisnis. Nah, pada kasus aku ngerti banget kenapa aku harus mulai bisnis. Bukan hanya sekedar aku bisa supaya buat memenuhi kebutuhan aku sendiri. Aku tuh ngeliat aku punya potensi di bisnis dan aku pengen banget potensi aku ini nggak mati gitu. Akhirnya ketika aku buka bisnis, aku bisa ketemu orang, aku bisa ngobrol sama orang, aku bisa ya menjadikan lapangan kerjaan gitu buat yang lain. Dan aku ngerasa itu hal yang nggak bisa aku dapetin kalau aku cuma jadi karyawan. Dan itulah yang paling penting adalah cari tahu why-nya. Karena kalau kalian cuma pengen bisnis karena dapat uang doang, itu belum cukup besar. Betul kayak Gali bilang, nanti bakal kepentok. Aduh nanti modalnya gimana? Aduh nanti kalau modalnya nggak balik gimana? Karena kalian standarnya uang. Nah, jadi cari why lain yang kira-kira hal itu tuh yang ngebuat kalian pengen banget bisa berbisnis. Entah itu pengen bisa financial freedom misalnya ya, entah itu kalian pengen punya sesuatu yang emang kalian pengenin dan aku nggak bisa sebutin. Yang penting bukan hanya karena uang, aku cuma pengen nekanin itunya sih. Oke sih. Nah terus kan emang bisnis juga kan ada macam-macam kan. Bisnis itu macam-macam ya. Kita dibalik ngebangun bisnis aja itu udah keren banget gitu ya. Udah berusaha untuk membuat bisnis baru ataupun lapangan pekerjaan baru, sama aja kan seperti itu. Karena untuk membuat lapangan pekerjaan baru itu tidak mudah gitu kan, salah satunya itu. Terus apalagi sekarang nih kita kan ngomongin era disrupsi ya, ataupun era digital, dimana semuanya emang bener sih, aku setuju sama kata-kata kamu bahwa semua pekerjaan yang dimana menggunakan manual ya itu akan digantikan dengan robot ya, mesin dan sebagainya. Salah satunya adalah bukti nyatanya sekarang banyak
orang yang mengandalkan pekerjaan seperti YouTuber atau influencer, terus juga dan lain-lainnya ya, masih banyak sekali content creator dan sebagainya. Dan itu salah satu adalah bisnis wirausaha dalam bentuk jasa atau creative planner, ya kan? Nah itu mungkin itu luar biasa banget kan, bisnis yang di bidang yang baru ya sekarang kayak gitu kan, Mei. Nah kamu juga kan kalau aku lihat ada konten-konten yang dimana menuju ke arah kreativitas juga kan di bisnis kamu, aku lihat itu. Nah itu kamu sendiri yang buat atau ada yang ngehandle atau gimana itu tuh? Oh, kalau yang itu aku yang handle waktu awal-awal, karena emang founder gitu ya, jadi segala sesuatunya dari awal sampai akhir masih aku. Tapi sekarang udah mulai shifting, udah mulai bagi-bagi tugas. Kurang lebih kayak gitu. Oh, tiba-tiba hilang. Nah, jadi emang bagi-bagi tugas, ada yang ngedesain, ada yang admin, ada yang bagian produksinya, ada yang bagian logistiknya. Kurang lebih gitu sih, Gal. Tapi sebenarnya kalau soal bisnis, ada bisnis yang lain kan. Aku nggak cuma bisnis yang custom notebook itu aja. Nah, ini tuh bisnis yang kelas digital marketing. Tujuannya apa? Tujuannya ya buat orang-orang yang emang butuh ya kan tentang ilmu digital marketing, mereka yang banyak nyari tentang gimana sih caranya mulai bisnis, Kak. Bahkan bisnisnya kan harus ngerti yang online nih sekarang, bukan cuma sekedar offline. Di situ aku bersama mentorku ya kita bikin mentoring gitu istilahnya, mentoring bisnis, mentoring kelas-kelas supaya orang-orang yang awalnya nggak ngerti sama sekali bisa jadi paham dan bisa mengimplementasiin di bisnis mereka masing-masing. Wow, berarti intinya ada online class, ya, mentoring, ya, itu bagus banget sih. Dan itu semuanya siapapun boleh ikutan itu. Yang ikutan jadi kita punya trial class gitu buat orang-orang yang mau belajar dulu gitu kan, mau lihat-lihat dulu, mau memahami dulu, mereka bisa ikut trial classnya 2-3 kali. Kalau misalnya dirasa, wah ini bagus, aku pengen ikut yang fullnya, baru boleh daftar yang fullnya. Kurang lebih gitu. Dan di sini pun bagi teman-teman yang masih belum punya bisnis tapi pengen mulai belajar, kita juga sediain platform bisnis yang mereka mau jual gitu istilahnya mah. Kita kasih tahu juga, kamu bisa kita kasih pilihan, kamu bisa jadi affiliate, entah itu mereka dikasih beberapa produk, terserah, yang penting kamu bisa praktek. Jadi bukan hanya teori tapi juga praktek gitu. Oke, jadi kayak itu ya, membayangkan untuk memiliki sebuah produk atau itu ya, membuat produk gitu ya. Iya sih, itunya pesertanya, partisipasinya, iya oke. Dan itu tuh diadain kapan sih, Mei? Ada lagi nggak? Kalau misalkan ada lagi mungkin bisa dikasih tahu kan? Ya, jadi kita biasanya buka per bulan. Kemarin kebetulan udah mulai yang bulan Mei, terus sekarang lagi berjalan yang bulan Juni kelasnya. Kalau misalnya kelas trialnya kapan lagi, kemungkinan bulan depan baru dibuka gitu. Karena bulan ini kita lagi fokus untuk kelas fullnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau belajar, bisa kontak aku, via Gali juga boleh, nanti diarahin ke aku. Ini aku boleh juga kan ikutan? Karena, boleh. Iya. Kamu juga boleh ikut. Karena aku pun sama kan, buat cari-cari ilmu juga, dan termasuk relasi ya nggak sih? Relasi kan paling penting sih dalam bentuk bisnis ataupun jiwa entrepreneur gitu kan? Yes, betul kan, banget. Nah itu. Relasi. Aku belajar satu hal. Jadi diambil dari quotes John C. Maxwell. Kita adalah 5 orang terdekat kita. Jadi kalau kita pengen ngelihat 5 tahun lagi kita seperti apa gitu ya. Kalau misalnya Gali pengen dianggap sebagai influencer yang luar biasa gitu ya. Ya udah temenan sama 5 orang influencer yang emang udah jago-jago gitu. Jadiin mereka teman dekat. Dan aku ngelihat 5 tahun lagi sampai 10 tahun lagi aku pengen banget jadi seorang pebisnis wanita yang bisa mendampaki gitu, yang lebih banyak orang. Kan kalau sekarang kita tahu, Riko Huang, anak muda yang sukses gitu. Yang cewek belum ada, aku pengen banget gitu kan. Ya udah berarti harus cari dong 5 orang pebisnis yang sudah
ya sudah terbukti. Ya itulah yang kita bilang, kita harus cari koneksi. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi orang yang sama seperti kita bayangin kalau kita aja nggak pernah nyemplung ke orang-orang yang seperti kita bayangin. Iya bener, setuju banget sih ini Mei.